Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 6 Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Di video kali ini saya akan menjawab dan membahas tentang soal ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Ayu Nurul Amalia, Eskom NPD. Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan berikut ini. Nah, pada penugasan kali ini saya akan membuat penyusunan kisi-kisi skala sikap terhadap mata pelajaran ekonomi atau matematika berdasarkan dimensi dan indikator dengan 20 butir soal positif dan negatif berdasarkan tugas yang saya buat. Dan di sini saya juga diminta untuk skor jumlah data dan menghitung validitas nomor butir dengan rumus produk momen. Nah, ini adalah langkah-langkah penyusunan instrumen. Yang pertama adalah membuat kisi-kisi instrumen dalam bentuk tabel spesifikasi yang memuat dimensi, indikator, nomor butir, dan jumlah butir untuk setiap dimensi dan indikator. Lalu menulis butir-butir instrumen yang dapat berbentuk pernyataan atau pertanyaan. Biasanya butir instrumen yang dibuat diberi atas dua kelompok, yaitu kelompok butir positif dan kelompok butir negatif. Nah, ini adalah kisi-kisi yang saya buat penilaian skala sikap terhadap mata pelajaran matematika di SMK. Aspek yang diteliti itu sikap siswa terhadap pembelajaran matematika dengan deskripsi minat. Indikatornya menunjukkan minat terhadap pembelajaran matematika yang dimana berbentuk pernyataan. Yang pertama, pembelajaran matematika membuat saya semangat belajar. Lalu yang kedua, pembelajaran matematika membosankan. Nah, itu adalah aspek negatif dan positif di dalamnya. Karena diminta untuk membuat 20 butir soal, maka saya membuat 20 butir soal dengan aspek positif dan negatif di dalamnya. Nah, itu adalah langkah pertama yang harus dikerjakan dalam membuat penyusunan kisi-kisi skala sikap. Lalu pada soal tersebut terdapat butir soal sebanyak 14 dan siswa terdapat 10 siswa. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan skor total pada butir 14 di antara 10 siswa ini. Masing-masing dijumlahkan dengan menjumlahkan dari siswa pertama yaitu Andi, lalu dijumlahkan pada butir soal 1, 2, 3, 4 sampai dengan 14. Yang pertama Andi terdapat skor total 48, Alia terdapat 51 dan seterusnya sampai bawah. Lalu dijumlahkan keseluruhan total antara siswa dan butir soal yaitu sebanyak 446. Selanjutnya kita mencari variabel Y yang dimana variabel Y itu dihitung dengan cara skor total. Skor total dimaksud adalah Y, dan Y pangkat 2 dicari dengan menggunakan 48 pangkat 2. Begitu juga dengan X1 kali Y. X di sini adalah Andi, yaitu pada butir soal pertama, yaitu 2. Lalu Y-nya adalah 48, X1 dikali Y sama dengan 48 dikali 2 sama dengan 96. Begitu juga tentang X2 kali Y, X3 kali Y, dan seterusnya. Nah, setelah kita mencari dan menghitung variabel-variabel yang sudah kita tentukan atau sudah kita hasilkan, kita langsung saja memasukkan rumus yang dimana RXY N sigma X1Y dikurangi sigma X1 dikali sigma Y1 dibagi dengan akar N sigma X2I dikurang sigma X1 pangkat 2 dikalikan dengan N atau jumlah siswa dikalikan sigma Y1 pangkat 2 dikurangi sigma Y1 pangkat 2 yang dimana RXY adalah kolerasi antara X dan Y dan XI adalah nilai X ke I dan Y1 adalah nilai Y ke I dan N adalah banyaknya nilai atau banyaknya siswa yang terdapat pada butir soal tersebut. Nah, setelah itu kita memasukkan variabel yang dibutuhkan ke dalam rumus. Apa aja sih yang dibutuhkan dalam rumus? Yaitu yang tadi
yaitu sigma X1Y, ada sigma X1, ada sigma X1 pangkat 2, ada sigma X1 pangkat 2, ada sigma Y, ada sigma Y pangkat 2, N, dan butir soal yang tertera pada soal tersebut. Setelah itu kita tinggal memvalidasi butir soal nomor 1 yang dimana rumus kita masukkan ke dalam validasi butir ini, yaitu 10 dikali 1366 dikurangi 30 dikali 446 dibagi akar 10, yang dimana 10 ini diperoleh dari banyaknya siswa. 10 dikali 98 dikurangi 900 dikali 10 dikali 20.234 dikurangi 198.916, lalu 13.660 ini diperoleh dari 1366 dikali 10 dikurangi 446 dikalikan 30 sama dengan 13.380, lalu dibagi akar 980 ini dari 98 dikalikan 10 sama dengan 980 dan dikurangi 900, lalu dikali 203 240 dikurangi 198.916, nah sama dengan 280 dibagi akar 80 dikali 4.324. Nah lanjut 280 dibagi akar 80 dikali 4.324 sama dengan 345.920. Lalu 280, nah 588 ini dapat dari mana? Dapat dari akar dari 345.920 sama dengan hasilnya 588,1496. Lalu 280 dibagi 588,1496 sama dengan 0,4760. Begitu juga pada validasi butir soal nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai ke nomor 14. Dihitung dengan rumus yang sama dengan hitungan yang sama. Sekian video yang saya sampaikan, semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.